Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat pagi anak-anak sekalian, dimanapun Anda sedang berada, apa kabarnya? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Kembali di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP, Pak Jana ingin menemui Anda semua, terutama anak-anak sekalian yang masih ada di bangku sekolah. Kesempatan ini saya mengajak anak-anak sekalian untuk bersama-sama belajar matematika pra-KBM. Materinya adalah permutasi. Baik, seperti apa? Mari kita perhatikan. Ini agak panjang sedikit, untuk bersabar ikuti selangkah demi selangkah supaya untuk mengikuti pelajaran berikutnya, materi berikutnya Anda tidak ada kesulitan. Ya, kita akan menemukan terlebih dahulu rumus permutasi. Nah, kita yang pertama itu adalah permutasi NPN. Permutasi N unsur berbeda dari N unsur berbeda yang tersedia. Ya. Jadi susunan dari N unsur yang diambil dari N unsur yang berbeda. Kita ambil daftarnya. Atau kita buat daftar. Ini misalnya kolom banyak unsur, kemudian ini unsur-unsurnya, ini permutasinya. Ini adalah banyak permutasi. Nah, nanti dari pola yang muncul atau pola yang nampak, kita akan bisa mendapatkan rumusnya. Jadi ini kita mulai dari awal ya, jadi dari sangat dasar sekali, agar supaya kita semua bisa berpikir ya, jadi tidak sekedar mengingat-ingat rumus atau hafalan. Baik, yang pertama banyak unsur satu, misalnya A. Nah, susunannya apa yang bisa dibuat? Ya A saja. Ada berapa? Tentu hanya ada satu ya. Kemudian kalau banyak unsur dua, misalnya A dan B, maka permutasinya ada dua. Ya, ada dua permutasinya, yaitu AB atau A dan BA. Kemudian kalau unsurnya ada tiga, A, B, C. Apa saja permutasinya? Nah, ini ada ABC, ada ACB, ada BAC. Jadi kalau kita perhatikan, A di depan, ini ABC, A di depan, B urutan kedua, C urutan ketiga. Nah ini A urutan pertama, C urutan kedua, B urutan ketiga. Jadi untuk A urutan pertama itu ada dua, yaitu BC dan CB, ya gitu ya. Jadi A, BC, A, CB. Kemudian sekarang untuk B di urutan pertama, yaitu adalah A, B, AC dan BCA ya. Itu ya, BCA. Kemudian kalau yang di depan urutan pertama C, maka berikutnya adalah AB dan BA ya. Jadi ada dua kemungkinan. Di masing-masing di sini untuk posisi pertama A ada dua kemungkinan. Berikutnya adalah apa? BC atau CB. Untuk B yang di depan juga ada dua macam, yaitu adalah AC dan CA. Untuk C yang di depan ada AB dan ada BA. Jadi A, CAB dan CBA. Oke. Baik, sekarang kita lanjut untuk permutasi yang terdiri dari 4 unsur. Apa saja? Misalnya tadi caranya ya, kalau A di depan urutan pertama, maka urutan kedua bisa B. Jadi urutan ketiganya bisa CD. Jadi AB, CD.
kemudian ada lagi apa? ABDC ya. Kemudian AC ya, urutan pertama masih A, kemudian kedua C. Kalau tadi ini kedua adalah B, ini sekarang kedua adalah C. AC berikutnya BD, AC DB ya kan. Nah, gitu teratur ya nyebutinya supaya jadi ada sistematis ya, supaya tidak ada ketinggalan. Kemudian untuk urutan pertama kedua A dan D, AD, urutan ketiga dan empatnya adalah CB, ABC, AD, CB, ya gitu ya. Sekarang urutan pertamanya B. Ya, ini. Urutan pertama B, kedua A. Maka ketiga dan keempat adalah CD. Nah, A, B, C, D. Ah, sorry. B, A, C, D. Kemudian B, A, D, C. Kemudian A sudah, kemudian pakai C. B, C, A, D. B, C, D, A. Kemudian B dan D yang di urutan pertama kedua. Maka ketiga empat adalah AC, ya, BD AC, kemudian BD CA. Kembali sekarang dengan cara pola yang sama, kita bisa menyebutkan urutan yang pertama adalah apa? C. C kemudian dan A. C kemudian dan B. C dan D gitu ya. Oke. Baik, untuk yang pertama C dan A. Nah, CA BD. CA DB ya, dibalik yang ketiga dan empat dibalik. Kemudian C dan B. CB AD. CB DA ya, bukan Q tapi A nih ya, salah ketik. Kemudian CD AB, CD BA. Sekarang yang berikutnya adalah apa? Yang pertama adalah D. DA. DA DABC ya, ini DABC, kemudian DACB ya, ini dibalik ya. Kemudian DB, sudah DA, DB, DB AC, DB CA, kemudian C yang kedua, jadi pertama D, DC AB, DC BA ya. Nah sekarang kita kalkulasi masing-masing jumlahnya berapa untuk yang satu unsur 1. Dapat ditulis 1 faktorial ya. Kemudian yang kedua adalah 2. Ada 2 ya. Ada 2. Ini yang kedua ini ada 2. Yang ketiga ada 6. 6 itu sama dengan 3 faktorial, betul. Yang 4 unsur. Nah, 24 sama dengan 4 faktorial. Betul kah? Ya, baik. Ya, tadi ada keteraturan. Kalau terdiri dari 1 unsur, 1 faktorial, ya kan? Terdiri dari 2 unsur, ya, 2 faktorial ya, 2 kali 1, 2. Kalau terdiri 3 unsur, adalah berapa? 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1, 6. Kemudian yang 4 unsur, adalah 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, ini semua unsurnya diambil ya, jadi ini tadi apa? Satu unsur dari satu unsur yang tersedia ya, permutasi 2 unsur dari 2 unsur yang berbeda apa yang tersedia ya, ini berbeda semua ya, terdiri dari 3 unsur, permutasinya dari 3 unsur tersedia ya gitu. Baik, jadi sekarang bisa disimpulkan. Apa kesimpulannya? Permutasi n unsur yang diambil dari n unsur yang tersedia yang berbeda juga ya, ini ditulis berbeda ya, dari n unsur berbeda adalah bisa ditulis NPN. NPN permutasi n unsur dari n unsur yang berbeda ya adalah sama dengan n faktorial. Baik, itu rumusnya ya. Oke, silakan. Ini ada permintaan dari Pak Jana, mohon subscribe, like, dan share. Oke, untuk kelanjutannya kami tunggu beberapa detik. Ya, silakan sudah subscribe, like, dan share.
Ya, baik. Terima kasih. Kita berlanjut. Berikutnya, kalau ada kesulitan untuk menyusun tadi, ya untuk menyusun ini, ada kesulitan, untuk menentukan permutasi ini ada kesulitan, ya, maka kita bisa menggunakan apa? Diagram pohon. Ini diagram pohonnya. Nah, ini diagram pohonnya. Contoh, nah, contoh diagram pohon ini, permutasi 3 unsur dari ABC, dari 3 unsur yang berbeda. Ya, ABC. Baik, untuk posisi pertama bisa A, bisa B, bisa C. Oke. Kalau urutan pertama A, urutan kedua bisa apa? Bisa B, bisa C. Oke. Urutan pertama A, kedua B, ketiga bisa C. Urutan pertama A, kedua C, ketiganya bisa B. Ya, gitu ya. Oke. Nah, urutan pertama B, kedua bisa A, bisa C. Urutan pertama C, kedua bisa B, A bisa B. Nah, sekarang ini berikutnya apa ini? Kalau sudah AB ya C. Gitu ya. Kemudian ini sudah AC, kemudian apa? B. AB, C, apa sorry. BA, C, BC, A. Ya. Oke, gitu. CA, B. CB, A. Ya, oke. Nah, itulah apa namanya yang baru saja kita tulis di depan. Ya, gitu caranya. Kalau sulit untuk membuat urutan, menyusun permutasi dari unsur-unsur yang tersedia, maka kita bisa gunakan apa? Diagram pohon. Ada berapa cara? Ada 6 cara. Baik, berikutnya. Ini diagram pohon untuk yang 4 unsur. Ya, ini yang pertama A. Ya, dari 4 unsur ini, ya diagram pohon permutasi 4 unsur dari A, B, C, D. Ya, urutan pertama bisa A, kedua apa? Bisa B, bisa C, bisa D. Oke. Nah, pertama A, kedua B, ketiga bisa C atau D. Pertama A, kedua B, ketiga C, keempat bisa D. A, B, D, C. Nah, gitu ya. Nah, ini diperoleh. Susunannya seperti itu. Kemudian pertama A, kedua C, apa ketiga bisa B dan D. Ya. Pertama A, kedua C, ketiga B, keempat bisa D. Nah, ini tinggal dibolak-balik ya. BD dengan DB ya. Nah, itu kita dapatkan susunannya seperti itu. Oke, Anda bisa melanjutkan. Sekarang ini A di depan, urutan pertama. Urutan, ya ada berapa? Ada 6 ya. Nah, kalau yang di depan B, atau urutan pertama D, kedua bisa A, bisa C, bisa D. Pertama A, kedua C, kedua B, pertama B, sorry, kedua A, ketiga bisa C, bisa D. Ya, ini kemudian yang keempat tinggal dibolak-balik aja antara C dan D. Ya gitu ya. Oke. Ini ya, tinggal dibolak-balik kalau udah bunyi A, B, C, D ya. Di sini yang keempatnya dibalik. Kemudian pertama A, kedua C, ketiga bisa A dan D. Keempatnya tinggal A, D dibalik. Pertama B, kedua D, ketiga bisa A, bisa C. Keempatnya posisi A dan C tinggal dibalik ya. Nah, diperoleh itu ada berapa? Ada banyaknya 6. Kemudian pertama C.
pertama C juga demikian caranya ya. Ya, itu ya. Oke, bisa ya. Untuk pertama C, kedua A, ke atau B, A dan D ya. Oke, bisa melengkapi ya. Oke. Ya, ini juga ada 6. Kemudian berikutnya coba Anda coba sendiri yang keempat ya, ada 6 juga. Jadi total semuanya berapa? Ada 24. Oke. Baik, sekarang yang berikutnya rumus permutasi NPK. Apa maksudnya? Yaitu adalah permutasi K unsur berbeda yang diambil dari N unsur yang berbeda yang tersedia tentu ya. Baik, kita buat daftarnya seperti tadi. Nah, ini unsur, banyak unsur berbeda dalam susunan, kemudian permutasi dan banyak atau nilai permutasinya. Sekarang tersedia ada 4 unsur A, B, C, D ya. A, B, C, D ada 4 unsur ini. Sekarang kalau satu unsur susunannya satu unsur ya tentu adalah permutasinya bisa A, bisa B, bisa C, bisa D ya gitu ya. Kalau dua unsur bisa AB ya, bisa apa lagi AC, bisa AD. Jadi yang pertama A ada tiga ya, ada 3. Sekarang yang pertama kita ambil B, keduanya bisa BA, bisa BC, bisa BD. 3 lagi. Yang pertama C, bisa CA, CB, CD, ya 3 lagi. Yang pertama D, bisa apa? DA, DB, DC. Kalau 3 unsur dari 4 unsur ini, oke, seperti tadi, pertama A dulu, kedua bisa BC, bisa BD. Kedua, pertama B, kedua bisa Pak A, ketiga bisa C. Jadi BAC, BCA, kemudian pertama C, CAB, CBA. Oke. Kemudian berikutnya, untuk yang pertama A, ABD, ADB, ya gitu ya. Kemudian pertama B, BAD, BDA. Yang pertama D, DAB, DBA, ya gitu ya. Oke, bisa dilanjut ya, itu caranya. Ada berapa banyak susunan sekarang? Yang pertama ada 4, kedua ada berapa? Ada 12, ketiga ini banyak unsur 3 yang diambil dari ABCD, ada berapa? Ada 24. Oke, kita tuliskan 4, 12, kemudian 24. Nah, 4 itu bisa ditulis sebagai 24 dibagi 6. Oke, betul ya? 12. Oke, ada permohonan lagi yang belum subscribe, like, dan share, silahkan. Ya, oke. Terima kasih. Sekarang 12 itu bisa ditulis 24 dibagi 2, betul? Terus yang berikutnya 24 itu bisa ditulis bagaimana? 24 dibagi 1. Sekarang 24. 24 ini bisa ditulis dari apa? 4 faktorial. Boleh 4 faktorial, 24 ya. Ini juga 4 faktorial. Kemudian 3, pembaginya yang pertama ini 6. 6 itu bisa dituliskah dengan 3 faktorial? Boleh. 2 faktorial bisakah ditulis 2 bisakah ditulis 2 faktorial? Boleh. Ini 1 faktorial boleh ya, kita tuliskan.
Oke, kita tuliskan. Baik. Nah, sekarang hubungannya kalau ini 4 faktorial, 4 faktorial, 4 faktorial. Ini ada hubungan dengan apa? 4 unsur ya. 4 unsur ini yang tersedia adalah berapa? Ada 4 unsur. Makanya di sini pembilangnya 4 faktorial. Nah, sekarang penyebutnya. Coba perhatikan. Kalau 4 dikurangi 1 berapa? 3 ya. Kalau 4 dikurangi 2 ya 2 ya kan? Ini ada 2. Kemudian kalau 4 dikurangi 3 ada 1. Nah, tadi pengurangnya tadi ada 1 itu dari mana? Dari 4 kurang 1. Ini 1 ada hubungannya di sini nih. Ini tiap susunan adalah apa? Tiap faktor, tiap permutasi 1 unsur. Ini tiap permutasi ada 2 unsur. Sedangkan ini tiap permutasi 3 unsur. Jadi 3 faktorial tadi apa? 4 kurang 1, 2 faktorial 2 kurang 2, sedangkan yang 1 faktorial adalah 4 kurang 3. Baik, kita tuliskan. Ya, gitu ya. Oke. Nah, baik. Dengan demikian, bisa diambil kesimpulan kah? Kesimpulannya apa? Nih, rumus permutasi K unsur berbeda dari N unsur berbeda dapat ditulis gimana? Yaitu PNPK. Itu adalah permutasi K unsur dari N unsur berbeda. Adalah apa? Itu adalah K faktorial, N faktorial dibagi N kurang K faktorial. Oke, kita dapatkan. Baik. Kalau kalian bingung buat apa namanya permutasi seperti ini, susunan itu, maka kita juga bisa menggunakan apa? Diagram pohon. Kembali lagi nih. Bisa kita gunakan diagram pohon. Ya, dari ABCD kita akan ambil 2 unsur untuk setiap susunan. Ya, bisa yang urutan pertama bisa A, B, bisa C, bisa D. Kalau pertama A, kedua apa? Bisa B, bisa C, bisa D. Ya, gitu pula untuk yang pertama B, keduanya bisa A, C, atau D. Ya, gitu seterusnya ya. Oke. Baik, susunannya. Ya, ini ya perlu sedikit sabar ya. Karena ini perlu agar kita bisa berpikir secara sistematis. Oke. Ya, penting untuk berpikir secara sistematis. Ada berapa tadi? Cocok kan? Dengan yang daftar tadi ada 4 unsur, tiap permutasi 2 unsur. Jumlahnya ada berapa? Ada 12. Baik. Bisa juga permutasi yang 3 unsur dari 4 unsur berbeda. Nah, ini diagram pohonnya. Yang pertama bisa A, bisa B, bisa C. Kalau pertama dan D ya, D bisa pertama. Kemudian kalau A yang pertama, kedua bisa B, bisa C, bisa D. Gitu ya. Pertama B, kedua bisa A, bisa C, bisa D. Pertama C, keduanya bisa apa? Bisa A, bisa B, bisa D. Oke, kita lanjut untuk yang ketiga nanti Anda melengkapi. Oke. Ya. Ini pertama A, kedua B, ketiga bisa C. Atau bisa juga D. Jika diperoleh A, B, C, A, B, D. Pertama A, kedua C, ketiga bisa B, bisa D. Ya kan? Nah ini. Oke. Kalian bisa melanjutkan. Pertama A, kedua D, ketiga bisa apa? Bisa C. Sehingga diperoleh A, D, C.
Pertama B, kedua A, ketiga bisa C. Ya, bisa D. Nah, gitu ya. Ini. Pertama B, kedua C, ketiga bisa A, bisa D. Beroleh B, C, A, B, C, D. Ya. B, D, C, B, D, A. Oke, ini ada berapa? Ada 6. Berikutnya, ada berapa ini yang pertama C tentu menghasilkan 6. Yang pertama D juga menghasilkan permutasi sebanyak 6. Totalnya berapa? Tentu totalnya adalah ada 24 ya. Oke. Baik, itu caranya. Baik, sekarang kita akan gunakan rumus tadi untuk menjawab soal seperti ini. Ada contoh nih, pada suatu acara penyambutan tamu di sekolah X, ditunjuk 4 orang siswa untuk menerima tamu. Formasi penerima tamu tersebut berdiri berjajar. Jadi satu baris gitu ya. Nah, berapa banyak cara formasi dapat dibentuk? Nah, sekarang kita tinggal gunakan rumus. Ya, misalnya ini adalah orang-orangnya nih. Penerima tamunya ada 4. Unsurnya yang tersedia ada 4. Dan setiap susunan juga 4. Karena di 4 orang dipakai semua. Maka banyaknya permutasi adalah Pn atau N faktorial. Atau kita ada rumus lagi tadi. Masih ingat? NPK. Ya, NPK. Ini. Itu apa? Permutasi K unsur dari N unsur berbeda. Ini N-nya ada berapa? 4. Keempat-empatnya dipakai, berarti K-nya juga 4. Sehingga kalau pakai rumus ini, maka diperoleh N-nya 4, K-nya 4, maka permutasinya adalah P44. 4 faktorial dibagi 4 kurang 4 faktorial. 4 faktorial 24, 4 kurangi 4, 0 ya, 0 faktorial 1 ya, hasilnya 24 bagi 1. Ya, gitu. Bagaimana? Baik. Atau terlalu cepat? Ya, mudah-mudahan tidak. Nanti Anda mengulang-ulang lagi aja ya, diulang lagi, atau kalau perlu diberhentikan gitu, kalau ada yang kurang jelas, atau bagian terlalu cepat. Kemudian contoh nomor 2. Nomor parkir kendaraan dibuat dengan 3 angka, tidak berulang. Angka-angka yang digunakan adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Berapa banyak nomor yang dapat dibuat? Nah, banyaknya unsur yang tersedia ada berapa? Yang tersedia ada 1, 3, 5, 7, 9. Ada berapa? Ada 5. Jadi N-nya ada 5. Kemudian di sini nomor parkir kendaraan dibuat dengan 3 angka. Berarti K-nya adalah ada 3. Sehingga dengan menggunakan rumus, ini rumus NPK tadi, maka diperoleh apa? NPK, N faktorial per N kurang K faktorial. Tinggal masukkan, di sini K-nya berapa? K-nya 3, N-nya 5. Maka diperoleh apa? 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial. 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Boleh kan? Untuk menyederhanakan supaya gampang. 5 kurangi 3 faktorial ada 2 faktorial. Disederhanakan 2 faktorial ini. Dapatkan 5 kali 4 kali 3. Berapa? Ada 60. Jadi ada 60 nomor parkir yang dapat dibuat. Ya. Oke. Baik. Ini ada soal latihan, silakan untuk dicoba.
sendiri atau bersama-sama dengan teman-teman Anda. Oke? Baik, sampai di sini kita akan berlanjut. Untuk berikutnya adalah permutasi yang berulang. Tentu ini sangat menarik juga, ya kan? Seperti apa? Ya. Oleh karena itu, terus kunjungi channel Bimbel Matematika SMK dan SMP. Tetap semangat, Anda pasti bisa. Sampai jumpa.